Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 12. Pada materi semester ganjil ini di bab pertama di kelas 12 ada tentang produksi massal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, kompetensi dasar 3.10, menganalisis perencanaan produksi massal, dan yang 4.10, membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, memahami konsep produksi massal, yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, yang ketiga, mengetahui tahapan pada produksi massal, dan yang terakhir, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Pada topik produksi massal ada 5 sub yang akan dijelaskan, tapi pada pertemuan kali ini hanya 2 dulu yang akan dibahas, yaitu hakikat dan konsep produksi massal serta perencanaannya. Yang pertama, hakikat dan konsep produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal adalah mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi, produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Yang kedua, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, cirinya adalah produk yang dihasilkan harus dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, biaya per unitnya itu harus rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar secara bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi bila terjadi kelebihan produk, maka perusahaan ini akan memaksa pasar dengan melakukan kegiatan seperti promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produknya ini cepat terserap. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal, yang pertama, hemat biaya, yang kedua, efisiensi waktu, yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi, dan yang keempat, tingkat produksinya cepat. Sementara kekurangan produksi massal, yang pertama, kegiatan produksinya sangat kaku, yang kedua, kurang beragamnya variasi produk, yang ketiga, biaya mesin mahal, yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Sub yang B, yaitu perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga tahun 2013, perencanaan produksi ini yaitu melalui kegiatan
Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produknya dulu. Kemudian yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan produksi itu ada 5. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Jadi, dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Karena semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, maka akan semakin mudah juga perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat ini akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Misal, perusahaan bahan baku di gudang itu harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik ini juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun akan bisa dimaksimalkan. Nah, selain tujuan juga ada fungsi dari perencanaan produksi. Fungsi yang pertama yaitu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat itu mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang sangat tepat ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya itu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Nah, itu untuk fungsi dari perencanaan produksi. Yang keempat ada unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Nah, ini harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi itu tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi artinya harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang keempat, perencanaan itu harus bisa diukur. Jadi, sekalipun kita misal hanya mengira-ngira, tapi perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima, ada jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Artinya, perencanaan produksi ini lebih dari 1 tahun, bahkan bisa hingga 5 tahun mendatang.
Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Artinya perencanaan yang dibuat ini untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Artinya, penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi itu ada 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Internal ini meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Kemudian yang faktor eksternal ini meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, ataupun bencana alam. Yang ketujuh, langkah-langkah perencanaan produksi. Langkah apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan perencanaan produksi? Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Penelitian dan pengembangan produk ini terbagi menjadi 2, yaitu penelitian proses produksi dan penelitian produk. Penelitian proses produksi yaitu penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Sedangkan penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Langkah yang kedua yaitu mencari gagasan dan seleksi produk. Yang pertama, mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk. Tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Ini perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Yang keempat, pengujian. Merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk ini layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar ataupun konsumen yang merupakan secara dari produk tersebut. Yang terakhir, desain akhir. Desain akhir ini dibuat bila hasil pengujian produknya itu layak untuk dikembangkan. Yang ketiga, langkah perencanaan produksi yaitu menetapkan skala produksi. Yang pertama, penetapan waktu. Yang kedua, penetapan kualitas. Yang ketiga, menghitung biaya. Yang keempat, penetapan tenaga kerja. Yang kelima, penetapan peralatan. Yang keenam, penetapan bahan baku. Tahapan skala produksi ini meliputi routing. Routing ini pola atau urutan dalam proses produksi harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat meminimalisir segala kesalahan dalam proses produksi. Yang kedua ada scheduling. Ini ya scheduling. Scheduling ini adalah proses penentuan waktu suatu pekerjaan produksi. Kapan proses produksi ini harus dimulai dan kapan juga harus selesai. Yang ketiga yaitu dispatching. Nah ini dispatching. Perintah untuk memulai pekerjaan, dengan adanya perintah ini maka proses produksi akan sesuai dengan routing dan juga scheduling. Dan yang terakhir yaitu follow up, yaitu tindak lanjut. Diharapkan segala bentuk kemacetan proses produksinya itu nanti akan dapat dihindari.